Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Meneruskan yang kemarin, bahwa statement tentang kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis ini tidak semudah orang goreng telur. Kayaknya rasanya kembali ke sunnah dan Al-Quran itu begitu mudah, tetapi yang jelas di dalamnya terdapat persyaratan-persyaratan, terdapat rukun-rukun, terdapat hal-hal yang tidak bisa dilepaskan, baik itu menyangkut sejarah, asbabun nuzul Al-Quran itu sendiri, asbabun wurud hadis itu sendiri. Diceritakan sama kita bahwasanya di dalam Al-Baqarah 1 sampai 5, seperti yang kajian kita beberapa waktu yang lalu hingga saat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita kemarin tentang wayuqimuna sholat, mendirikan sholat. Ternyata mendirikan sholat tidak cukup hanya sekedar sholat. Sebelum sholat kita harus berwudu-wudunya pun harus memenuhi syarat dan rukun. Ketika kita di Lebong, alhamdulillah air banyak tumpah ruah. Tetapi di tempat lain air kadang-kadang nggak ada air, Pak. Gimana ketika nggak ada air? Padahal kita dituntut harus berwudu mau sholat. Mungkin butuh kita membeli aqua setengah liternya 600 ml, cukup untuk harus cukup itu untuk misalnya. Ketika benar-benar tidak ada air, maka kita harus kembali ke tayamum. Ini bunga rampainya sholat ternyata panjang. Dan ketika kita nggak bertayamum, nggak ada air, nggak akan kita bisa menjalankan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Jadi ketika wudhu kita nggak sempurna, sholat kita dijamin nggak diterima Allah secara syar'i seperti itu. Makanya wa yuqimuna sholat ini bunga rampainya panjang. Kemarin tentang taharah mudah, begitu tentang sholat juga sudah. Harus badan kita, pakaian kita, tempat yang kita melakukan sholat harus suci. Ini perlu dibedakan di zaman akhir ini, beda antara suci dan bersih. Kalau bersih Pak, yang penting dicuci dengan tampak mata bersih-bersih, tapi itu belum tentu suci. Kelihatannya nggak bersih tapi itu suci, boleh. Ini perlu kita definisinya, harus kita letakkan pada tempatnya. Jadi syarat selanjutnya sholat udah kemarin, harus syarat yang kedua harus punya wudhu. Bahkan kalau kita yang sudah berkeluarga, sudah kumpul sama suami istri, harus mandi, dan mandinya harus benar. Mandinya harus benar. Kemudian syarat selanjutnya yang ketiga yaitu masuk waktu. Seperti sekarang ini sudah masuk waktu, tadi jam 12.26 masuk zuhur. Dan di zaman sekarang ini sudah gampang, insya Allah Pak. Di mana-mana sudah ada HP, di HP pun kita dipanggil, diundang oleh Allah melalui muadzin. Kalau belum masuk waktu,
sholatnya itu perkirakan saja itu juga diragukan. Secara syar'i nggak sah juga, masuk atau belum, masuk atau belum. Tapi zaman ini insya Allah tentang waktu ini kita cukup dengan alat-alat elektronik yang sudah Allah berikan kepada kita semua, baik melalui HP, melalui jam tangan, jam dinding, ataupun alat-alat yang lain. Kemudian syarat selanjutnya yang keempat adalah harus menutup aurat. Satru ma baina surati rajuli wa rukbati wa jamil badanil mar'ah. Berbeda status prosedur aurat bagi laki-laki dan perempuan. Itu berbeda. Kalau perempuan di dalam sholat harus ditutup seluruh auratnya. Dari pucuk rambut hingga ujung kuku harus ditutup. Mungkin kecuali dua tapak ini Pak, dua telapak tangan dengan sama muka. Ini kalau ibu-ibu ini. Apa perlunya Pak Ustadz? Saya kan bukan ibu-ibu, tapi Anda kan punya, bapak-bapak kan punya istri, tanggung jawab jenengan ya. Kalau laki-laki cukuplah dari pusar ini sampai lutut. Tapi ya masa iya kita menghadap Pak Kepala Dinas, kita pakai pakaian yang benar, pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, dipanggil Pak Camat juga seperti itu, dipanggil Bupati apalagi. Masa di hadapan Allah cuma kita pakai sebatas ini aja, ya enggak lah, ini kurang sopan. Tapi sudah sah, secara fikih sudah sah. Secara fikih sudah sah. Tetapi ini perlu perhatian di zaman modern ini Pak, kadang-kadang kita pakai kaos. Celana kita celana jean, kemudian kaos kita agak cingkrang. Ini sering yang di belakang ini Pak nampak lurusnya di bawah pusar. Nah ini berarti cacat, syarat sholat kita itu cacat. Ini yang perlu kita pahami di zaman sekarang ini banyak. Mungkin anak-anak muda yang celananya pakai jean, kemudian kaosnya agak pendek. Ketika kita sujud, kita nggak rukuk, tampak itu geger kita ini agak di bawah ini, tampak ini cacat, ini syaratnya sudah nggak memenuhi ini. Ini mungkin sedikit harus perhatian di zaman yang sekarang ini. Banyak saya sering perhatikan itu. Apalagi kalau kita badan agak gendut, maaf Pak ya, agak gendut sedikit, kemudian kaosnya ngepres, ini begitu sujud begini Pak, di belakang ini hampir pantat kita yang tampak. Itu berarti kita nggak memenuhi syarat sholat. Walaupun di atas sudah pakai rapi, pakai apalah, pakai kopiah, tapi di sini ini mungkin butuh perhatian anak-anak muda barangkali. Kalau bapak-bapak insya Allah bajunya panjang. Ini sering saya tahu misalnya di jamaah di Muaraman sana atau di mana di kota-kota sering. Ini yang apakah belum mengerti atau memang belum pernah tahu persyaratan sholat aurat laki-laki ma baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Jadi harus nutup itu semua. Insya Allah ini bapak-bapak sudah memenuhi syarat. Yang kelima, istiqbalul qiblah bisodri fil qiyam, harus menghadap kiblat. Insya Allah masjid kita ini sudah standar pada kiblat. Tetap ada beberapa di daerah, masuk di Jawa itu banyak Pak yang masjid itu ketika kita memasang HP ternyata sudah 30 sekian persen nggak menghadap kiblat. Kalau sudah terlalu seperti itu, ya harus digelar penggelarannya. Kalau masjidnya nggak apa-apa. Ketika ilmu kita sudah nyampe, kemudian kiblatnya harus sampai ke sana, ya digelarnya ganti aja, Pak. Imamnya taruh di sini, nah, yang pojok di sana-sana, mungkin yang pojoknya sana di sana. Harus menghadap kiblat itu harus. Ya kalau kita di sawah ladang mungkin bolehlah kira-kira aja sedikit, nggak apa-apa. Kira-kira saja. Dan itu nggak harus press. Yang press ketika kita ada di Makkah, baru itu press. Itu mungkin sedikit. Nah, ketika masjid itu tidak standar sesuai dengan kiblat, rusdul kiblahnya itu nggak pas, harus diukur lagi. Boleh jadi karpet ini menceng begini Pak. Ini sudah terjadi di mana-mana dan itu yang benar seperti itu. Kemudian syarat yang keenam, ayyakuna musolli musliman, yang wajib sholat itu orang muslim. Kalau orang muslim, nah itu sudah maklum. Kemudian yang ketujuh, ayyakuna aqilan wal majnun wasobil ladzi lam majlis la sholat alaiha. Yang wajib adalah orang yang berakal. Insyaallah kita semuanya yakin berakal. Yang tidak berakal tidak wajib sholat. Kemudian yang perempuan ketika sholat harus tidak dalam keadaan haid dan nifas. Jadi kalau sudah haid
Kemudian yang terakhir, harus meyakini bahwa sholat yang dilakukan adalah sholat fardu. Ketika sholat itu sholat fardu, seperti nanti kita zuhur, kita yakin sholat ini sholat zuhur, jangan sampai ngambang. Itu mungkin beberapa syarat rukun sholat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan merupakan peringatan bagi kita yang sudah memenuhi dan yang belum memenuhi persyaratan itu. Insya Allah makin hari kita sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.